Mekarsai. Apa kabar? Masih sehat semua ya Bapak Ibu ya, dan tetap semangat dan tentunya masih menjalankan protokol kesehatan. Baik, untuk tema kita pada hari ini mengenai produk-produk Mekarsai. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini ya. Ada Mbak Susana Margareta. Selamat siang Mbak Susan. Selamat siang Mbak Penta. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin langsung saja ya Mbak ya, kita memperkenalkan mengenai produk-produk yang ada di Mekarsai. Kira-kira apa saja sih Mbak Susan, bisa dijelaskan ke Bapak Ibu sekalian? Oke, untuk produk di Mekarsai itu ada 3 ya. Yang pertama simpanan simpanan, kemudian pinjaman, dan solidaritas. Oke, nah berbicara mengenai produk simpanan nih Mbak Susan, kira-kira bisa nggak sih Mbak dijelaskan mengenai apa saja sih Mbak produk-produk simpanan itu dan mengenai klasifikasinya, penjelasan lebih rincinya Mbak? Baik, untuk produk simpanan ya, yang pertama itu dia dibagi menjadi beberapa jenis ya, 2 jenis ya. Yang pertama simpanan saham dan simpanan non saham. Yang masuk kategori simpanan saham ini adalah simpanan pokok dan simpanan wajib. Adapun ketentuan ataupun karakteristiknya itu, yang pertama simpanan pokok itu penyetorannya itu hanya 1 kali saat menjadi anggota. Kemudian penarikannya itu saat dia keluar dari keanggotaan, jadi tidak bisa ditarik sewaktu-waktu. Jasanya itu diberikan 1 tahun sekali melalui SHU. Kemudian simpanan wajib. Simpanan wajib ini penyetorannya itu rutin setiap bulan, minimalnya 25.000. Kemudian tidak bisa ditarik selama menjadi anggota, jadi penarikannya ketika keluar dari keanggotaan. Jasanya sama seperti simpanan pokok, itu diberikan di akhir tahun. Selanjutnya ada simpanan non saham. Nah, simpanan non saham inilah yang banyak sekali ya produknya ya. Ada simpanan sukarela, kemudian ada pendidikan, kemudian ada sisuka. Sisuka itu simpanan khusus berjangka, kemudian si sehat, simpanan sejahtera hari tua, kemudian simpanan berbunga bulanan, si bulan, dan yang terakhir itu simpanan wajib peminjam. Adapun masing-masing karakteristiknya ya, karena ini berbeda-beda ya beberapa produk yang simpanan non saham ini. Yang simpanan sukarela ini penyetoran dan penarikannya itu bisa sewaktu-waktu. Artinya tidak ada nominal yang kita patok gitu loh. Jadi anggota mau nabung berapa, mau narik berapa itu bisa bebas ya, artinya ya, dan penarikannya ya harus disesuaikan dengan waktu kerja Mekarsai ya, yang pastinya. Kemudian jasanya untuk simpanan sukarela ini saat ini yang berlaku adalah 5,5% per tahun. Nah, jasanya ini setiap bulan dia akan terakumulasi dengan saldo simpanannya. Jadi dia ngegulung ya bahasanya ya, bergulung dari bunga bulan ini akan masuk ke pokoknya, kemudian berbunga lagi bulan berikutnya akan masuk lagi ke pokoknya. Baik, selanjutnya itu ada simpanan pendidikan ya Mbak Penta. Simpanan pendidikan ini tujuan kami adalah untuk biaya pendidikan. Jadi kalau bicara penarikan memang sebenarnya bisa sewaktu-waktu, tapi ya diharapkan itu memang untuk keperluan pendidikan. Jadi disesuaikan ya. Jadi kemungkinan ya enggak mesti setiap hari ada penarikan. Biasanya kan ada jenjang ya. Biasanya di bulan Juli atau September itu yang banyak sekali kebutuhan pendidikan ya. Untuk jadi sekolah yang Mbak istilahnya ya. Ya. Kemudian jasanya itu saat ini berlaku 6,5% per tahun. Kemudian jasanya itu akan terakumulasi dengan pokoknya, ngegulung, jadi sama kayak simpanan sukarela. Saat ini simpanan pendidikan itu ketentuannya harus disetorkan setiap bulan minimal 50.000. Jadi beda dengan simpanan sukarela tadi. Kalau sukarela itu penyetoran ataupun penarikannya nominalnya tidak dibatasi, artinya sesuai dengan keperluan anggota atau sesuai dengan dananya anggota. Tapi kalau simpanan pendidikan itu penyetorannya itu harus rutin setiap bulan minimal 50.000. Jika 3 bulan berturut-turut itu tidak diisi atau disetorkan, semua saldo akan kita pindahkan ke simpanan sukarela tanpa pemberitahuan. Nah, jadi memang Bapak Ibu anggota harus benar-benar memperhatikan untuk produk pendidikan ini ya, karena ada sedikit perbedaan dengan simpanan sukarela. Selanjutnya ada simpanan sisuka, simpanan khusus berjangka. Ini ada
ada kontrak ya, ada jangka waktu yang harus disepakati oleh kedua belah pihak antara anggota dengan Mekarsai. Nah, untuk jangka waktu yang ditetapkan oleh koperasi itu juga ada perbedaan bunga ya dalam setiap jangka waktunya. Itu yang pertama, jangka waktu 1 bulan itu bunganya yang berlaku sekarang itu 5,75. Kemudian jangka waktu 3 bulan itu bunganya 6%. Jangka waktu 6 bulan itu 6,5%. Jangka waktu 1 tahun itu 7%. Itu bunga setahun ya. Jika anggota menarik simpanan tidak sesuai dengan kontraknya, jangka waktu yang disepakati, itu akan dikenakan penalti 0,5% dari saldo yang ada ya. Jadi kalau misalnya si sukanya 100 juta ya dari 100 juta itu kena penaltinya. Terkait untuk bunga nih ya Mbak ya, sebelum lanjut ke selanjutnya, ini untuk bunga kalau si suka ini apakah tergabung dengan pokok atau gimana Mbak? Oh enggak, jadi beda dengan yang sukarela dan pendidikan ya. Kalau si suka ini untuk produksi suka, bunganya dia setiap bulan akan masuk ke simpanan sukarela. Akan masuk ke sukarela, baru nanti kalau di sukarela tidak ditarik, dia akan diberikan jasa lagi di akhir bulan ya, itu 5,5%. Artinya bisa diambil ya? Bisa, untuk jadi ya? bisa ditarik. Pokoknya yang terikat kontrak, tapi bunganya setiap bulan silakan ketika ada atau ada kebutuhan dari anggota sendiri ya. Kemudian apa bisa ya simpanan sukarela ini kita bisa untuk bayar apa bisa bunga si suka ini bisa untuk bayar wajib gitu loh untuk setiap bulannya. Sebenarnya bisa atas permintaan anggota ya. Jadi ketika dia membuka rekening si suka, dia memang harus memberitahukan kepada petugas bahwa bunganya setiap bulan minta dialokasikan untuk menabung simpanan wajib. Oke, artinya perlu konfirmasi dulu ya Mbak ya untuk yang seperti itu ya. Betul, karena kalau secara sistem dia bunganya akan masuk ke simpanan sukarela gitu loh ya, nggak bisa otomatis langsung ke simpanan wajib. Jadi memang harus ada pemberitahuan dulu di awal. Itu untuk yang simpanan si suka ya. Kemudian selanjutnya ada untuk simpanan si sehat, simpanan sejahtera hari tua. Nah, produk ini sebenarnya mungkin awal mulanya didesain untuk kita para swasta yang tidak punya pensiun ya. Kalau PNS kan dia ada pensiun ya. Nah, produk ini memang didesain untuk seperti itu. Kita membuat pensiun kita sendiri itu dengan produksi sehat. Jasanya saat ini menjadi jasa yang paling tinggi ya di antara produk yang si suka juga ada ya yang 12 bulan ya. 7% sekarang jasanya yang berlaku. Jasanya itu setiap bulan akan terakumulasi dengan pokoknya. Jadi perhitungannya sama dengan simpanan sukarela dan pendidikan. Jasanya akan ngegulung. Nah, kontraknya dia minimal 1 tahun. Jika 1 tahun sudah ada keperluan mau ditarik, kena penalti. Nah, kena penaltinya ini yang dari saldonya ya. Jadi kalau setiap bulan dia bunganya akan ngegulung dengan pokoknya, ketika ditarik sebelum kontrak itu selesai, kena penalti dari saldo akhir yang sudah terakumulasi dengan simpanan pokoknya. Nah, itu yang untuk si sehat. Selanjutnya ada produk simpanan berbunga bulanan, si bulan namanya. Nah, si bulan ini untuk produk di kita memang suku bunganya paling kecil ya, 5% ya. Nah, si bulan ini ketentuannya sama dengan sukarela, dia bisa ditarik sewaktu-waktu, disetorkan sewaktu-waktu. Kemudian jasanya 5% tadi, jasanya setiap bulan akan menggulung dengan pokoknya. Kemudian yang terakhir, simpanan wajib peminjam. Nah, simpanan wajib peminjam ini memang tidak semua anggota itu punya simpanan wajib peminjam ya, Mbak Venta. Jadi hanya anggota yang melakukan peminjaman di koperasi lah yang punya simpanan wajib peminjam. Karena simpanan ini akan diambil itu ketika anggota melakukan peminjaman. Nah, ini besarannya memang bervariasi, tergantung tim analisis memutuskan. Tapi biasanya range-nya itu antara 1 sampai 10% dari pinjaman yang di ACC. Nah, simpanan ini itu terikat pinjaman. Simpanan wajib peminjam ini terikat pinjaman. Ketika pinjamannya belum selesai, memang tidak bisa ditarik. Nah, kalau pinjamannya udah selesai, bisa ditarik. Gitu. Sekalipun tidak bisa ditarik, setiap bulan dia ada jasanya gitu. Nah, jasanya sekarang yang diberlakukan untuk simpanan wajib peminjam itu adalah 5,5%. Gitu. Jadi itu beberapa
apa namanya, simpanan non saham. Simpanan non saham itu simpanan yang kita berikan jasa setiap bulan gitu, dengan ketentuan-ketentuan yang tadi saya jelaskan tadi. Oke, Gitu ya, Mbak Penta. Oke Mbak. Tadi kan Mbak Susa menyebutkannya kan tentunya beda-beda ya Mbak ya. Nah itu untuk buku tabungannya sendiri itu kira-kira gimana Mbak? Apakah jadi satu atau gimana? Oh, untuk buku di Mekarsa itu memang setiap produk ya bukunya satu-satu ya, Oke. kecuali simpanan Sisuka. Kalau simpanan Sisuka itu dia bentuknya sertifikat biliet. Oke. Nah, di situ ada perbedaannya. Dia berupa biliet dan di situ akan tertera kontraknya berapa lama. Tapi kalau untuk simpanan yang sukarela, pendidikan, sibulan, itu bukunya masing-masing gitu. Jadi nggak jadi satu ya Mbak ya? Jadi banyak bukunya. Jadi kalau di banyak ya, Mekarsa. oke. Supaya nggak bingung juga kalau mau tarik pendidikan gitu kan, nggak mesti bawa buku yang ini, harus bawa buku, soalnya warna-warni kalau di Oke, Mekarsa itu ada warna merah, warna-warni warna ya. biru gitu ya. Jadi bisa membedakan ya Mbak ya. Dan juga Ya. pastinya ada tulisannya atau Ada enggak? judulnya, Ada ya, judulnya simpanan ya. Oke. sukarela, simpanan. Jadi nggak perlu kalau misalkan kita mau ambil pendidikan ya kita nggak perlu bawa semua buku tabungan Ya, tuh nggak perlu. ya. Hanya bawa bukunya saja, kemudian bawa identitas ya. Nanti kan di situ Oke. akan ke deteksi ya, dia dari unit mana, namanya siapa, terus datanya juga akan disesuaikan dengan KTP-nya. Oke, ya kita lanjut ya Mbak Susanya. Ya. Mungkin untuk tadi kan Mbak Susa menyebutkan bahwa ada produk pinjaman juga. Ya. Nah bisa dijelaskan nggak sih Mbak ke Bapak Ibu sekalian supaya bisa lebih jelas lagi tentang mengenai produk-produk pinjaman yang ada di Mekarsa ya Mbak? Baik. Nah, untuk produk pinjaman ini yang memang banyak ya. Oke. Tujuan pinjaman yang difasilitasi oleh Mekarsa itu memang banyak sekali. Itu ada tujuan usaha juga itu ada usaha besar, usaha kecil, usaha mikro gitu. Kemudian ada untuk modal kerja, kemudian ada untuk pendidikan, kepemilikan rumah, mau renovasi rumah, kemudian untuk konsumtif, gitu, mau beli kendaraan, bahkan untuk kendaraan itu masih sekarang ini sudah bisa difasilitasi dari Kopdit gitu, dari Mekarsa sendiri. Artinya Bapak Ibu cukup mau beli kendaraan ini, mereknya ini, warnanya ini, terus mengajukan, udah tinggal tunggu di rumah, nanti diinformasikan ini barang sudah datang, oke. jadi bisa diambil di Kopdit. Kemudian ada juga untuk tujuan darurat. Jadi kalau tujuan darurat ini biasanya dia punya pinjaman reguler ya, istilah kami pinjaman yang pokoknya, tapi di tengah perjalanan ada kebutuhan darurat. Nah, dia bisa mengajukan pinjaman darurat. Oke. Gitu. Jadi kalau tujuan pinjaman memang banyak, dan setiap pinjaman itu punya apa istilahnya, syarat masing-masing ataupun jangka waktu masing-masing, maksud saya ya. Jadi kalau tujuan pinjaman usaha memang nggak bisa ambil jangka waktu panjang. Oke. Biasanya kalau usaha tuh 3 tahun. Nah, kalau yang bisa jangka waktu panjang itu memang untuk perumahan gitu loh, untuk KPR. Bahkan sekarang itu kami sudah launching ya, istilah saya itu produk KPR ya, Mekarsai. Itu jangka waktu bisa sampai 20 tahun gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu kami 15 tahun gitu. Oke. Sekarang udah sampai 20 tahun. Dan untuk KPR sendiri memang kami lebih kepada pembiayaannya saja ya, maksudnya dananya. Segala sesuatunya memang nanti kita akan berkoordinasi dengan pengembang, dan beberapa ada sih pengembang yang sudah istilahnya ya mengadakan kerjasama dengan Mekarsai. Nah, itu untuk beberapa tujuan pinjaman dengan tenor ataupun jangka waktu yang berbeda-beda. Mungkin kalau bisa dibilang minimalnya 1 tahun, maksimalnya 20 tahun gitu. Tapi itu semua tidak tergantung atau terpatok dengan jangka waktu kontrak ya Mbak Oke, Venta. oke. Artinya ketika ternyata rezekinya belum nyampe 1 tahun udah ada dana mau dilunasi, baru 2 bulan pakai ya nggak masalah gitu. Toh kita nggak ada kontrak bunga. Nah, terkait yang tadi Mbak Susa sebutkan tentang pelunasan sebelum waktunya, itu kira-kira Ya. kalau di tempat lain kan ada mungkin ya Mbak ya, untuk penaltinya ya. Kalau untuk di kita kira-kira ada nggak sih Mbak penalti kalau misalnya kita menyelesaikan sebelum jangka waktunya habis? Oh, kalau di Mekarsai nggak ada penalti. Nah, itulah Oke. salah satu keunggulan dari Kopdit ya, bedanya dengan lembaga keuangan lain. Oke. Kalau di Mekarsai itu pinjaman jika dilunasi tidak ada kontrak bunga. Artinya dia hanya membayarkan yang menjadi kewajiban dia ke Mekarsai aja. Dia pakai dana kita berapa bulan, misalnya 2-3 bulan ya, bunganya hanya 2-3 bulan gitu. Kecuali dalam masa angsuran ada sedikit kemunduran Oke. gitu loh. Ya itulah yang mundur itulah yang harus dia bayarkan. Tetapi bunga dari apa istilahnya pada saat melunasi sampai akhir masa kontrak itu
nggak diperhitungkan. Nggak Nah itulah. diperhitungkan ya. Jadi Tidak untung ya Mbak ya dihitung pinjam di Mekarsai ya untung, tentunya ya. untung banget gitu. Oke, kalau tadi membicarakan masalah tentang tujuannya nih Mbak, kalau untuk prosedurnya sendiri itu kira-kira gimana Mbak? Oke, jadi kalau untuk pinjaman ini, kalau belum jadi anggota nggak bisa pinjam. Nggak bisa ya, Mbak, ya? Oke. Jadi syaratnya harus bergabung dulu menjadi anggota, kemudian ada biaya masuknya tadi ya, dana yang harus disetorkan 300.000, kemudian mengikuti ketentuan Mekarsai, harus nabung, harus punya simpanan 10%, kemudian silakan mengajukan pinjaman dengan syarat-syarat administrasi seperti KTP, KK, KTP suami istri, kartu keluarga, kemudian surat nikah, jaminannya, kemudian nanti kita harus gali informasi dulu, jadi nggak bisa, kecuali kalau anggota pinjam jaminannya simpanan ya. Jadi yang pinjam jaminan simpanannya, yang pinjam jaminan simpanan memang ya sangat-sangat mudah dan cepat dan murah gitu ya bahasa saya. Cepatnya karena saat itu bisa langsung realisasi. Murahnya karena suku bunga pasti akan lebih kecil dari yang pinjem jaminannya bukan simpanan. Tapi kalau yang ternyata anggota simpanannya masih sedikit, maksudnya tidak banyak tapi dia sudah punya keperluan mau pinjem, memang dia harus melalui tahap-tahap proses-proses kredit. Yang pertama tadi kelengkapan administrasi, kemudian selanjutnya dia akan wawancara dulu ke tim kami, selanjutnya kita akan survei, baru nanti kita rapatkan di tim apakah pinjaman ini layak di ACC atau ditangguhkan dulu karena kami perlu penggalian data lagi, atau ini Mekarsai tidak bisa meng-ACC karena alasan ABCD gitu. Itu kira-kira membutuhkan waktu berapa hari tuh Mbak untuk prosesnya itu Mbak? Bervariasi ya. Yang jelas kalau simpanan mungkin hanya maksimal 15 sampai setengah jam ya, karena nunggu di Mekarsai ya. Tapi kalau yang di luar simpanan itu kita sudah punya ketentuan ya. Diharapkan semuanya bisa di 14 hari kerja maksimalnya. Itu dari proses masuk, kemudian survei, kemudian rapat sampai kepada realisasi. Tapi memang agak sedikit berbeda jika ternyata keputusannya harus dengan notaris ya, karena ada proses lagi. Mungkin bisa lebih kita preskan sampai 14 hari untuk beberapa yang pinjaman tidak terlalu besar dan tidak dinotariskan. Tapi kalau harus dinotariskan itu yang akan makan waktu. Sebenarnya makan waktunya sih pengecekan di notarisnya itu ya. Kalau Mekarsai sendiri ketika kita sudah ACC ini kan kita serahkan ke notaris. Nah dari notaris itulah yang mereka memproses pengajuan ini dari pengecekan di BPN segala macam. Begitu dia selesai baru diinfokan ke kami. Nah itu yang mungkin akan makan waktu ya, mungkin kurang lebih ya maksimalnya bisa di 21 hari ya. Sangat-sangat tergantung dari notaris tadi, tapi kami selalu mengupayakan itu bisa terproses cepat ya. Karena memang kebutuhan anggota sendiri kan kadang tidak bisa diduga-duga lah ya. Iya betul. Seperti itu. Ya, terkait tentang jaminan nih Mbak. Kalau tadi kan Mbak Susan menyampaikan bisa menggunakan simpanan kita sendiri ya Mbak ya di Mekarsai ya. Nah, selain itu ada lagi nggak sih Mbak untuk jaminan pinjamannya itu? Kalau jaminan sih memang yang saat ini kita berlakukan itu surat tanah ya, kendaraan, kemudian gaji ya. Kalau sekarang itu ada beberapa anggota yang pinjam jaminannya gaji ya, mungkin dia merelakan atau memberikan ATM sama buku tabungannya untuk bisa dibantu Mekarsai untuk memotongkan gajinya, itu seperti itu. Kalau kendaraan sih memang tidak sampai bisa pinjaman dengan nominal yang besar ya Mbak Venta ya. Mungkin kalau kecil-kecil bisa dengan kendaraan gitu, tapi kalau misalnya pinjamannya besar-besar harus pakai surat tanah gitu. Karena kalau kendaraan itu dia ada susutnya, nilainya dia akan susut gitu setiap tahunnya. Sementara kalau si anggota itu ngambil jangka waktu yang panjang, kemudian dia diperhitungkan setiap tahun susutnya, nilainya sudah tidak ada, pinjamannya masih belum selesai gitu. Jadi harapan kami sih anggota kalau mau pinjam jaminannya surat tanah. Tapi kalaupun ternyata hanya punya kendaraan yang menyesuaikan, jadi pinjamannya tidak terlalu besar. Jadi memang si anggotanya harus sudah bisa menilai sendiri ketika dia perlu sekian, harusnya saya pakai jaminan ini. Kalau saya ternyata jaminannya cuma punya ini, jadi ya kebutuhan saya yang harus ditekan gitu.
Ya, tadi kan menyebutkan produk Mekarsa itu kan simpanan, Oke. pinjaman, dan juga ada Soluta ya Mbak ya? Solidaritas ya, Solidaritas, ya. maksudnya ya. Nah, itu bisa dijelaskan juga nggak sih Mbak mengenai produk solidaritas itu yang seperti apa Ya. kira-kira? Jadi solidaritas ini mungkin sebenarnya itu masuk dalam rincian ya ketika masuk ke anggotaan ya, ada Soluta atau ada Solduta. Jadi masuk ke anggota itu sebenarnya ada dua ya. Yang pertama 300 yang include di dalamnya adalah Soluta ya, solidaritas umum anggota, atau ketika dia mau ikut solidaritas duka anggota, dia memang anggota baru masuknya 204.000. Tapi memang kebanyakan anggota kita itu nggak seberapa memahami nih yang produk solidaritas gitu loh. Hanya beberapa yang paham keuntungan ataupun manfaatnya ya dari solidaritas. Tapi nggak sedikit juga yang bingung ini apa gitu kan. Nah, jadi solidaritas itu ada dua jenis ya di kita itu. Ada yang namanya solidaritas duka anggota, lebih ngetrennya itu disingkat Solduta, sama solidaritas umum anggota disingkat Soluta. Nah, dua produk ini memang punya karakteristik yang berbeda-beda ya. Kalau untuk premi itu dibayarkannya 1 tahun sekali, jadi sama-sama 1 tahun, baik Solduta maupun Soluta ya. Tapi kalau Solduta itu preminya 24.000, kalau Soluta itu preminya 120.000. Oke. Ini semua biasanya kita masukkan dalam ketentuan atau rincian masuk jadi anggota awal. Nah, kalau untuk Solduta itu manfaatnya itu jika anggota meninggal dunia mendapat santunan duka dari Mekarsa sebesar 3 juta. Hanya itu. Fasilitasnya hanya santunan duka 3 juta. Tapi kalau solidaritas umum anggota itu yang preminya 120 itu ada dua manfaatnya. Itu yang pertama, jika anggota meninggal dunia dapat santunan 5 juta. Yang kedua, anggota bisa pinjam dana talangan tanpa membayar bunga. Dengan tujuan pinjaman pendidikan dan atau rawat inap rumah sakit, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Itu tadi ya yang perlu digarisbawahi ya. Jadi karena tanpa bunga memang lebih ketat ya aturannya ya gitu, karena kan tidak membayarkan bunga ya. Jadi jaminannya itu memang murni harus simpanannya harus sama. Karena kenapa harus seperti itu ya, kita antisipasi kalau terjadi kelalaian kita bisa langsung potong dari simpanannya. Tapi harapan kami ketika anggota pinjam Soluta ya tentunya pasti bayar ya, pasti akan mengangsur setiap bulan, dan itu tenornya kita berikan maksimal 12 bulan. Plafonnya sendiri maksimal yang berlaku saat ini 10 juta. Untuk masuk TK, untuk masuk SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Gitu. Siapa saja sih yang berhak mengajukan itu? Peserta Soluta. Peserta Soluta ya. Jadi kalau dia peserta Solduta, dia ternyata ada keperluan di tengah perjalanannya, dia harus beralih dulu ke peserta Soluta. Gitu. Ketentuannya minimal 3 bulan aktif. Jadi saat dia berganti 3 bulan aktif gitu loh, baru bisa menggunakan fasilitas itu. Tentunya tadi itu yang Mbak harus bayar yang 120.000 per tahun ya Mbak ya? Ya. Jadi untuk perbedaan antara Solduta dan Soluta ini memang agak jauh ya Mbak ya? Jadi untuk Solduta hanya sebatas santunan duka saja, sedangkan untuk yang Soluta itu bisa melakukan pinjaman ya Mbak ya? Terima kasih Mbak Susan atas penjelasannya. Tentu Bapak Ibu di sini sudah paham kan ya kira-kira mau menabung produk apa, maksudnya menabung simpanan apa, kemudian juga mau melakukan pinjaman yang mana ya, tentunya sudah paham semuanya. Mungkin Mbak Susan sebelum kita tutup bisa diberikan sedikit peneguhan mungkin ya Mbak ya untuk Bapak Ibu sekalian tentang produk-produk yang tadi itu Mbak. Baik, terima kasih ya Mbak Venta. Jadi sebagai penutup saya memang anggota memang harus selektif ya ketika dia akan mengikuti produk-produk yang mana, dan juga harus paham benar, karena kebanyakan yang terjadi biasanya itu yang di berjangka ya, yang khusus berjangka itu yang si suka itu yang kadang kok
kena penalti gitu loh, kok nggak bisa Oke. ditarik sukarela. Nah, makanya si anggota tuh harus benar-benar paham ketentuan dan kriteria si produk ini. Jadi kalau bisa sih memang kalau dananya banyak memang disebar ya. Bisa sebagian di sukarela, sebagian di pendidikan, sebagian di sisuka, supaya kalau ada keperluan sewaktu-waktu bisa tarik yang bisa ditarik sewaktu-waktu. Nah, jadi memang harus paham dulu produk, kemudian kalau ternyata ada keperluan, itu jangan tarik simpanan. Oke. Pinjam aja gitu loh, pinjam di Mekarsai. Dan kenapa saya arahkan peminjaman? Karena ada feedbacknya kok, ada keuntungannya kalau kita itu pinjam gitu loh. Jadi kita kan ada yang namanya SHU ya, SHU itu sisa hasil usaha ya, setiap satu tahun sekali itu, dan itu alokasinya nanti sebagian akan dikembalikan ke simpanan, ke anggota dalam bentuk dividen, dan itu masing-masing. Nah, yang dihitung itu dari simpanan saham sama anggota pinjam. Jadi kalau Mbak Venta cuma nabung aja, saya nabung sama pinjam, ya saya salahnya lebih banyak. Nah, makanya kalau teman-teman ataupun sahabat Mekarsai itu punya tabungan, tapi tiba-tiba ada keperluan, ya pinjam aja gitu. Prosesnya lebih mudah, lebih murah, kemudian lebih bermanfaat, dan tentunya punya feedback, dan bunganya lebih murah. kecil ya, Mbak ya. Jadi ya kalau ada rezeki ditabung-tabung aja, kalau ada perlu pinjam saja dengan proses yang murah dan cepat, bisa langsung cair. Jadi itu saja, dan intinya ya menabung itu bukan sesuatu hal yang rugi kok, karena itu jangka panjang ya. Mungkin sekarang ini harus ikat pinggang nih karena harus nabung, tapi next jangka panjangnya nanti kita akan merasakan gitu loh. Meskipun harus ikat pinggang sekarang, nanti ketika kita di hari tua, oh kita sudah punya dana cadangan ini gitu. Itu aja sih pesan saya untuk sahabat Mekarsai di rumah ya. Oke, sahabat Mekarsai, demikian perbincangan kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Mbak Susan tadi bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, sampai jumpa dan tetap sehat selalu. Mekarsai Menjadi sahabat dan melayani.